Bab 236 Lehain 7. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di masa lalu, Molon gagal menemukan solusi atas kekhawatirannya. Sebagai satu-satunya yang selamat dari rombongan pahlawan, dia telah menghadapi keputusan sulit apakah akan mempertahankan perdamaian rapuh yang telah mereka capai dengan Vermont atau menjalankan misi yang gagal dicapai oleh rekan-rekannya yang telah gugur. Selama masa dilemanya, Vermont muncul dalam mimpi Molon, memberikan jawaban atas realitasnya. Dengan wahyu ini, Molon dapat menemukan kedamaian dalam keputusannya dan tidak lagi harus bersusah payah atas pilihan yang dihadapinya. Terlebih lagi, tubuhnya yang belum berumur ratusan tahun berada dalam kondisi sempurna untuk memenuhi permintaan Vermont. Seandainya prediksi akhir Vermont tidak membuahkan hasil, Molon tidak akan memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan padanya. Namun, N memang menyeberang dari Raguyaran, seperti yang diperingatkan Vermont. Mimpi Molon, yang terjadi 150 tahun yang lalu, bukan sekadar isapan jempol dari imajinasinya, melainkan peringatan awal akan datangnya malapetaka yang dimulai 100 tahun yang lalu. Setelah mimpi itu, saya tinggal di Lehainjar. Saya melihat Raguyaran setiap hari, jelas Molon. Lehainjar menjulang tinggi di atas lanskap sekitarnya dengan bentuknya yang kokoh dan mengesankan, tetapi bagi Molon, itu adalah tempat yang nyaman dan akrab. Setiap hari, saat matahari tenggelam di bawah cakrawala, dia melakukan pendakian yang sulit ke puncak dan menatap Raguyaran di kejauhan. Dan setiap pagi, dia menuruni gunung. Setiap hari sibuk dan memuaskan, dan pada saat itu, saya bukan lagi Raja Ruher. Tidak ada yang mengadu meski saya tinggal di Lehainjar, lanjut Molon. Tapi itu tidak berarti Molon mengurung diri di Lehainjar. Dia kadang-kadang menghadiri acara-acara penting di Ruher. Ini sebelum dia mundur ke pengasingan. Raguyaran bahkan tidak sedikit berbeda dari apa yang saya lihat ketika saya masih muda. Meski begitu, saya mempercayai Vermont. Dia telah memperingatkan saya bahkan setelah kematiannya, dan saya tahu dia bukanlah orang yang membuat peringatan dan permintaan yang sia-sia. Aku setuju, bisik Eugene pelan, dengan Anise mengangguk setuju di sampingnya. Vermont Leonhardt, mereka tahu, bukanlah orang yang mengandalkan bantuan atau pertolongan orang lain. Dia adalah orang yang lebih suka mengambil tantangan sendiri, dan jika dia menganggap suatu tugas mustahil, maka tidak mungkin orang lain bisa menyelesaikannya juga. Vermont serupa dalam pendekatannya dalam memberikan peringatan. Dia lebih suka menghindari situasi di mana dia terpaksa melakukannya. Jika ada peringatan yang dia rasa harus diberikan, itu berarti situasinya tidak dapat dihindari, dan dia tidak punya jalan lain. Situasi seperti itu pasti membutuhkan perhatian dan kewaspadaan yang cermat. Molon berbicara dengan keyakinan, seperti yang telah diperingatkan Vermont, akhir telah tiba. Jadi, itu hanya bisa berarti bahwa orang yang muncul dalam mimpiku memang Vermont. Karena itu, saya percaya semua permintaan dan peringatannya benar dan harus ditanggapi dengan serius. Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan akhir? Tanya Eugene, mengocok botol di tangannya sedikit. Maksudmu Nur. Lanjutnya, mengingat monyet bertanduk raksasa dan monster yang memancarkan energi tak menyenangkan yang sama dengan Raja Iblis Penghancur. Aman, Raja Binatang, telah menyebutkan bahwa Nur yang dilihatnya berwujud ular raksasa. Dalam bahasa Padang Salju, kata Nur berarti akhir dan kematian. Akhir dan Nur tidak berarti hal yang berbeda. Akhir dari hidup adalah kematian, dan kebenaran ini berlaku untuk semuanya, jawab Molon. Nur yang saya lihat hanyalah seekor monyet besar. Itu tidak benar-benar sesuai dengan definisi kematian dan akhir, kata Eugene. Tapi Hamel, kamu bilang kamu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari Nur. Adas manis, kamu juga pasti merasakan hal yang sama, kata Molon. Dia menoleh dan mengintip keluar jendela, melihat ke arah Lehainjar di atas salju yang berterbangan. 300 tahun yang lalu, kami merasakan akhir hanya dengan melihat keberadaan itu dari kejauhan. Lebih dari apapun yang kami lihat di Helmut, keberadaan itu membuat kami menyadari akhirnya. Molon berbicara tentang Raja Iblis Kehancuran. Molon mengepalkan tinjunya saat berbicara, aku tidak tahu mengapa Nur memancarkan energi tak menyenangkan yang sama dengan Raja Iblis Penghancur. Vermont juga tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Tapi bagi saya, itu tidak terlalu penting. Akhir datang tidak peduli apa yang kita lakukan. Itu berasal dari Raguyaran dan melintasi Lehainjar sesuka hati. Itu harus dihentikan, itu tidak dapat diizinkan untuk menyeberang. Ketika saya pertama kali melihat Nur 100 tahun yang lalu, itulah pikiran yang muncul di benak saya. Tidak ada peringatan. Molon mendaki puncak Lehainjar, rutinitas yang dia ikuti selama puluhan tahun. Dia menatap Raguyaran, pemandangan yang biasa dia lihat dari waktu ke waktu. Namun, pada hari khusus ini, tidak ada keakraban. Dia tidak bisa menentukan dengan tepat kapan atau di mana pergeseran itu dimulai, tetapi dia tahu bahwa semuanya berbeda. Saat Molon mendaki gunung, perasaan gelisahnya terus meningkat. Dia mendorong tubuhnya ke depan, berjuang untuk mencapai puncak, di mana dia akhirnya bisa melihat Raguyaran. Namun, begitu dia mencapai puncak, tidak ada yang bisa dilihat selain gurun tandus tanpa tanda-tanda kehidupan. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Setelah melihat tanah mati, dia menoleh karena rasa takut yang tiba-tiba tidak diketahui. Nur berdiri di belakang Molon. Apakah kamu ingat ketika kita melihat Raja Iblis Penghancur?
Tanya Molon. Bagaimana aku bisa lupa, kata Yujin. Saya tidak akan pernah melupakan rasa urgensi dan emosi yang saya rasakan, tidak peduli berapa kali saya mati, kata Anise. Kehadiran Raja Iblis Penghancur telah menanamkan rasa putus asa yang mendalam, menyebabkan dorongan kuat untuk mengakhiri hidup seseorang, terlepas dari masa lalu, sekarang, atau masa depan mereka. Itu telah membangkitkan perasaan teror yang luar biasa, ketakutan yang begitu kuat sehingga tidak dapat dihadapi tanpa melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Tidak ada yang bahkan berpikir untuk melawannya. Sebaliknya, satu-satunya pikiran mereka adalah untuk tidak pernah mendekati keberadaan yang menakutkan itu. Raja Iblis tiba-tiba muncul di tempat di mana kita bisa melihatnya. Kami tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh Raja Iblis Penghancur di tempat itu, tetapi kami tidak tahu mengapa dan bagaimana keberadaan seperti itu muncul di sana, kata Molon. Raja Iblis Kehancuran adalah eksistensi seperti itu. Itu adalah bencana yang hidup dan bergerak di luar pemahaman manusia. Meskipun Ravesta adalah wilayah Raja Iblis Kehancuran, Ravesta telah mengembara melalui Helmut 300 tahun yang lalu. Bahkan tidak mungkin untuk menebak di mana Raja Iblis Kehancuran akan muncul pada waktu tertentu. 300 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul tanpa peringatan atau tanda sebelumnya. Itu membawa kehancuran dengan kehadirannya. Itu sama saja. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Raja Iblis Penghancur di balik gunung. Mustahil untuk melihat tampilan persisnya. Raja Iblis Kehancuran telah muncul seperti fenomena raksasa yang tidak dapat dijelaskan, campuran atau sekumpulan warna. Itulah yang mereka lihat. Mengatakan ini membuatku sangat terhina, tapi kami lari saat itu. Saya dulu dan masih seorang pejuang pemberani, tetapi saya ingin tidak pernah menghadapi keberadaan itu. Saya tahu bahwa saya akan menghadapi kematian tanpa syarat jika saya melawannya. Saya merasa keberadaan saya akan hilang, lanjut Molon. Molon bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Hamel juga merasakan rasa takut dan urgensi yang sama, dan akhirnya, semua orang di sana berbalik untuk melarikan diri. Vermont lah yang memimpin, berteriak bahwa mereka harus lari. Kami berlari jauh, tapi keberadaan itu terlalu besar. Kami bisa melihatnya dengan mata kami tidak peduli seberapa jauh kami berlari, kata Molon. Benar, setuju Yujin setelah beberapa saat. Mereka baru berhenti melarikan diri ketika mereka tidak lagi melihat Raja Iblis Penghancur. Tepatnya, Raja Iblis Penghancur telah menghilang. Nur jauh lebih lemah dari Raja Iblis Penghancur, tapi mereka mirip dengan Raja Iblis Penghancur, lanjut Molon. Mereka tiba-tiba muncul di depan mata seseorang dan memancarkan energi yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan. Mereka menyebarkan kematian dan membawa akhir, seperti namanya. Hari pertama saya melihat Nur, saya membunuh Nur. Kemudian saya mengumumkan pengasingan kepada keluarga kerajaan. Segalanya telah berubah dari sebelumnya, dan sejak itu, Molon tidak pernah turun dari Lehainjar. Tidak ada pola dalam kemunculan Nur. Mereka muncul pada siang hari pada suatu hari dan pada malam hari pada hari lainnya. Ada kalanya lusinan muncul pada hari yang sama dan ada kalanya tidak ada yang muncul selama berhari-hari. Pada hari pertama saya melihat Nur, Vermont muncul lagi dalam mimpi saya. Dia meminta maaf dalam mimpiku, tapi apa yang harus disesali? Sebaliknya, saya merasa kasihan pada Vermont. Saya merasakan kegembiraan, kesedihan, dan bahkan rasa terima kasih atas kata-katanya. Saya tahu Vermont tidak akan mau meminta bantuan ini dari saya, tetapi pasti tidak ada orang lain. Dia bertanya kepada saya karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jadi Molon memberitahunya, aku akan terus tinggal di gunung ini dan membunuh Nur. Tidak masalah bagi saya apa itu Nur. Tapi tidak ada yang menginginkan akhir untuk menyeberang, dan saya juga tidak menginginkannya. Apa yang dikatakan Vermont setelah mendengar kata-katamu? Tanya Yujin sesaat kemudian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Vermont menunjukkan ekspresi yang tidak pantas baginya. Lalu dia menghilang. Meskipun itu adalah hari terakhir saya memimpikannya Vermont, saya merasakan kekuatan yang dia berikan kepada saya, kata Molon. Kekuatan? Tanya Yujin. Mata saya menjadi sangat cerah. Dimanapun Nur muncul di Lehainjar yang luas, saya bisa langsung melihatnya. Saya bisa melihat bagaimana makhluk jahat itu lahir dan bagaimana mereka bergerak. Saya bisa melihat Christina Rogeris di dalam Anise sekarang, jawab Molon. Dia melanjutkan sambil menatap Lehainjar di luar, Nur adalah keberadaan yang tidak menyenangkan yang menakutkan orang bahkan tanpa mereka harus melihatnya secara langsung. Dan itu besar. Mayat Nur menghembuskan nafas dan mengeluarkan racun bahkan setelah meninggal. Darah Nur menodai salju dan merampas gunung kehidupan. Yujin kagum dengan dedikasi Molon untuk menghalangi jalan Nur selama 100 tahun. Dia bahkan tidak bisa membayangkan jumlah Nur yang harus dibunuh Molon selama waktu itu. Jika apa yang dikatakan Molon benar dan Nur mengeluarkan aura beracun, maka racun dari Nur yang telah dia bunuh selama bertahun-tahun akan menyebar ke seluruh Lehainjar, menutupi gunung dalam kabut mematikan. Namun, meskipun Lehainjar adalah gunung neraka dengan salju tak berujung, itu tidak ditutupi dengan energi tidak menyenangkan yang cukup kuat untuk menyebabkan pikiran bunuh diri. Yujin mengingat kejadian di Great Hammer Canyon dengan jelas. Molon telah bertarung sengit dengan raksasa Nur, membunuhnya, dan pada akhirnya, dia dan Nur menghilang dalam sekejap. Yujin telah memanjat tebing untuk menyelidiki, tetapi tidak ada jejak Molon atau Nur yang tertinggal, bahkan setetes darah pun tidak. Seolah-olah mereka telah menghilang ke udara tipis.
Eugene juga mengingat ruang harta karun keluarga Leonhard dan ruang gelap jauh di ruang bawah tanah. Itu menggunakan sihir yang tidak seperti sihir lain yang pernah dilihatnya. Jika harus diklasifikasikan, itu bisa disebut sihir spasial, tetapi tidak mungkin bagi Eugene untuk memahami sihir bahkan menggunakan akasha. Vermont tidak menjelaskan kepada saya tentang kemampuannya, tetapi saya tahu cara menggunakannya. Bunuh Nur dan lemparkan. Itu kemampuan yang luar biasa, jelas Molon. Idenya tidak sulit untuk dipahami. Di sisi lain Lehainjar, pasti ada dunia gaib, bahkan di luar jangkauan para Arquaisar. Molon sepertinya menyimpan mayat Nur di alam itu, membangun gunungan makhluk mengerikan yang mengeluarkan darah hitam agar tidak mengotori gunung kesayangannya. Molon, kamu, Eugene tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah kamu hidup karena permintaan Vermont? Dia harus bertanya. Konten iklan. Aku mati bukan karena aku mau, jawab Molon sambil tersenyum. Saya menjalani kehidupan yang berharga sebagai seorang pejuang. Dengan mengikuti permintaan seorang teman lama, saya melindungi gunung salju kesayangan saya, padang salju, negara yang saya besarkan dengan tangan saya sendiri, dan dunia. Petik 2. Selama 100 tahun, Eugene menyelesaikan kata-kata tak terucapkan Molon. Bukankah aku sudah memberitahumu, Hamel? Ini adalah kehidupan yang layak sebagai seorang pejuang. Saya tidak ingin mati jelek karena usia tua. Saya ingin mati sebagai pejuang, mati sebagai pahlawan. Meski kematian sudah jauh bagiku sekarang, jika aku mati karena kekurangan kekuatan, maka jasad Nur akan membuktikan kehidupan yang aku jalani sebagai seorang pejuang dan pahlawan, lanjut Molon. Eugene tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Dan keturunan yang melanjutkan warisanku akan menghentikan Nur atas namaku. Ini wajar saja bagi seorang prajurit bayar dan Raja Ruher. Apakah kamu tidak membenci Vermont? Dia tidak menjelaskan apapun kepada Anda. Dia tidak mengatakan mengapa Nur tiba-tiba muncul atau mengapa dia harus memintamu melakukan ini, kata Eugene. Hamel, apakah Anda benar-benar menganggap hal-hal seperti itu penting? Tanya Molon. Eugene tidak dapat menemukan tanggapan apapun. Molon melanjutkan dengan tertawa kecil saat melihat Eugene ragu-ragu. Saya adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Vermont. 300 tahun yang lalu, jika saya yang mati menggantikan Anda, dan Vermont harus meminta bantuan yang sama kepada orang lain, dia akan meminta Anda. Lalu, Hamel, apakah Anda akan menolak permintaan Vermont? Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Saya tidak akan menolak. Bukan hanya Anda dan saya juga. Bahkan jika itu adalah Sienna dan Anise, mereka tidak akan pernah menolak. Hamel, Anise, apa yang kalian berdua rasakan saat pertama kali melihat Nur? Tanya Molon. Mereka harus membunuhnya, itulah pikiran pertama yang terlintas di benak. Eksistensi yang memancarkan energi tak menyenangkan yang sama dengan Raja Iblis Penghancur tidak bisa dibiarkan ada, jadi mereka harus membunuhnya. Saya pikir sama. Bahkan jika Vermont tidak bertanya, saya akan membunuh Nur jika saya melihatnya. Bahkan jika Vermont tidak meminta saya akan membuat misi saya tinggal di Lehainjar untuk memblokir dan membunuh Nur, kata Molon. Tentu saja, kata Anise sambil terkekeh. Dia membenamkan dirinya lebih dalam ke sofa dan meletakkan dagunya di tangannya. Kami membuat berbagai alasan, tapi kami semua tulus menyelamatkan dunia. Meskipun kami tidak seperti itu sejak awal, setelah berjuang bersama selama beberapa dekade, kami semua akhirnya menerima misi untuk menyelamatkan dunia. Itu adalah keinginan kami. Pahlawan. Perang sudah berakhir, dan dunia telah menjadi damai. Kami tahu betapa dunia sangat membutuhkan ini dan betapa putus asanya kami. Meskipun apa yang kami capai berbeda dari dunia ideal kami mendedikasikan segalanya untuk perdamaian ini. Jika ada makhluk yang mengancam kedamaian ini, kami akan membunuhnya terlepas dari apakah Sir Vermont memintanya atau tidak. Jika keberadaan itu terus muncul, saya akan mengabdikan sisa hidup saya untuk memusnahkannya tanpa ragu-ragu, lanjut Anise. Adas manis telah diberi pilihan lain pada akhirnya. Dia bisa saja memilih untuk mengabaikan masa depan dunia. Dia bisa saja meninggalkan apa yang telah membelenggunya seumur hidupnya, kerajaan suci dan keyakinannya. Dia bisa mengambil nyawanya dengan tenang di tempat tanpa siapapun tanpa menguntungkan kerajaan suci. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya. Dia tiba-tiba berubah pikiran di gurun tempat makam Hamel berada. Dia mendapati dirinya tidak dapat meninggalkan dunia. Dia ingat pria bodoh yang dia cintai, pria yang berjuang sampai tubuhnya hancur dan tidak bergerak lagi. Jadi dia memberikan tubuh penjelmaan imitasi ke kerajaan suci. Dia memilih untuk tidak naik ke surga tetapi tetap tinggal di dunia ini. Dia menyaksikan tubuhnya dibuat menjadi relik suci dan generasi orang suci masa depan diciptakan. Dia berharap penerusnya menyelamatkan dunia. Eugene menutup matanya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Molon adalah seorang idiot, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi itu bukan hanya Molon. Semua orang idiot. Meskipun bukan itu yang mereka harapkan, bukankah pada akhirnya mereka menyelamatkan dunia? Apakah mereka tidak mencapai kedamaian, meskipun itu hanya sementara? Kemudian, mereka bisa hidup bahagia selama sisa hidup mereka, sama seperti penderitaan mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah menjalani hidup mereka sebelum mati sebelum naik ke surga. Tapi tidak ada yang memilih untuk melakukannya. Ini juga berlaku untuk Hamel. Dia mati,
lalu bereinkarnasi. Siapa yang peduli jika itu yang dimaksud Vermont? Hamel telah diberi pilihan. Dia bisa menjalani kehidupan keduanya dengan damai, tetapi dia tidak pernah menganggapnya sebagai pilihan sejak awal. Dia membuat keputusan untuk melihat melalui misi yang belum selesai dari kehidupan masa lalunya seolah-olah itu adalah hal yang paling alami. Dia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk misi membunuh semua Raja Iblis. Itu seperti yang dikatakan Anise. Ini hanyalah siapa mereka. Tunjukkan padaku lain kali, gerutu Eugene, menarik gabus dari botol baru. Aku berbicara tentang berapa banyak nur yang kau bunuh dalam 100 tahun terakhir, Molon. Di mana Anda menumpuk semuanya? Aku tidak ingin menunjukkannya padamu. Jika saya mau, saya bisa menunjukkannya terakhir kali, jawab Molon. Mengapa tidak? Tanya Eugene. Karena racunnya terlalu kuat. Saya sudah terbiasa, tetapi Hamel, pikiran Anda mungkin akan hancur jika Anda pergi ke sana. Bisa-bisa kamu sakit, jawab Molon. Apakah itu sebabnya Molon menyuruhnya turun? Eugene mendengus pada kebaikan bodoh itu. Apakah menurutmu aku semacam penurut? Saya tidak akan menjadi aneh, tidak peduli berapa banyak tubuh yang ada. Aku tidak akan sakit. Eugene menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan. Dia ingat bagaimana mata Molon dulu. Mereka mirip dengan bagaimana Vermont berada di kamar gelap, berbeda, dingin, tanpa emosi, lelah, dan berlumpur. Berjanjilah padaku, kata Eugene. Dia tidak tega meninggalkan Molon sendirian. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan membawaku ke sana setelah Nightmare Chapter. Tunjukkan pada saya apa yang telah Anda lihat dalam 100 tahun terakhir. Apakah kamu berencana untuk meninggalkanku? Tanya Anis sambil tersenyum. Jika Hamel pergi, aku juga akan pergi. Aku harus berdiri di tempat kalian berdua berdiri. Anise, kamu, gumam Molon. Molon, Anda sama sekali tidak memiliki bakat untuk berbohong. Anda khawatir tentang kami. Itu bohong, bukan. Satu-satunya kebenaran dari apa yang Anda katakan adalah bahwa Anda tidak ingin menunjukkan kepada kami. Anise tidak memperhatikan Molon seperti Eugene. Dia adalah wanita jahat dengan bakat menyakiti perasaan orang sejak 300 tahun yang lalu. Apa yang tidak ingin kamu tunjukkan kepada kami? Itu bukan hanya tubuh monster. Molon tidak bisa membantah Anise. Dan apapun yang Anda tidak ingin kami lihat, saya ingin melihatnya apapun yang terjadi, kata Anise. Setelah beberapa saat berkedip bingung, Molon tertawa terbahak-bahak, tawanya yang menggelegar bergema di dinding. Dia kemudian mengangguk pada dirinya sendiri dan memberikan kepalanya sendiri ketukan ringan sebelum berbicara. Kalian berdua tidak berubah sedikit pun, katanya sambil menyeringai. Apakah kamu sudah berubah? Tanya Anis. Saya mencoba untuk tidak melakukannya, jawab Molon. Cukup, sekarang kami sudah memahami situasimu secara kasar, mari nikmati minuman kami, kata Anise sebelum membawa minuman kerasnya ke bibirnya. Itu saja mengubah suasana hati. Eugene membuka bibirnya sambil menepuk kepala Mer yang menggeliat. Ngomong-ngomong, Molon, apakah kamu baik-baik saja berada di sini sekarang? Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Saya juga bisa melihat Lehainjar dari sini. Nur belum muncul. Jika keluar, saya akan pergi dan membunuhnya, jawab Molon. Dia telah tinggal di Lehainjar selama 100 tahun ketika dia bisa melakukan hal seperti itu. Bodoh, gumam Eugene sambil menyeruput botolnya sendiri. Aku tidak suka kata itu, tapi aku tidak benci kalau kamu menyebutku idiot, kata Molon sambil tersenyum sambil memiringkan botolnya sendiri.